Halo Kang Teteh semuanya, selamat datang di room internal. Salam kenal. Halo semuanya. Halo guys. Udah masuk ke ini ya. Sambil masuk PPT, sambil nunggu slide-nya, kita kenalan dulu boleh kali ya, biar makin akrab. Boleh sok mangga. Dari aku dulu deh, kenalin, nama aku Raden Muhammad Thorik Adis, biasa dipanggil Thorik. Aku dari Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kampus Serang. Di Posmaku aku ngejabat jadi anggota bidang internal satu bidang pengkaderan angkatan 2019. Boleh dilanjut, mangga? Semuanya selamat pagi. Maaf tadi sempat off cam. Saya dari Ketua Bidang Internal Fosmaku. Mohon maaf sedang kurang enak badan, dadakan ya tiba-tiba gitu. Jadi tadi diambil alih dulu sama anggota saya ya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Ketua Bidang Internal Fosmaku UPI periode 2020-2021. Di sini udah banyak ya anggota-anggota internal Fosmaku yang lain juga. Tadi ada Torik dari Pengadaran, terus nanti ada Cindi dari Kasubid Minat dan Bakat, ada Faruk dari Kasubid Pengadaran, ada Anugerah Putra dari Mikat, ada Yaya dari Pengadaran. Tuh, ada siapa lagi nih? Ya ada Zahra ya, dari Zahra tuh Mikat ya. Mikat gitu. Karena anggota bidang internal ini lumayan banyak ya, saya harus ngapain satu-satu kadang lupa gitu. Maklum lah periode sekarang ini lumayan banyak anggotanya. Maaf ya kalau saya gelap, lightingnya jelek. Ya, kalau nanti dari Fosmakunya juga memperkenalkan diri masing-masing juga ya. Tadi udah Torik, mangga selanjutnya. Mangga boleh Cindi yang sudah senyum-senyum. Dari Selamat. Ayo Cindi. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Cindi Anugerah Pratiwi dari Pendidikan Seni Tari 2019. Di internal saya sebagai Kasubid Minat dan Bakat. Ya, Faruk. Ada sinyalnya nggak, Faruk? Mangga, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar? Oke. Perkenalkan, saya Faruk Mikdam Umari dari Kasubit Bidang Kaderisasi. Udah gitu aja. Nge-freeze kabeh gini. Ya cukup ya, Mikdam Faruk dari jurusan Perpus Info ya, dari jurusan Perpus. Ya, oh iya, dari jurusan Perpus Info. Mohon maaf nih. 2018. Ya, nggak apa-apa lah. Sinyal biasa. Selanjutnya mangga dari layar saya dulu ya, kelihatannya Putra, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Apakah suara saya terdengar? Sudah. Perkenalkan ya, nama saya Anugerah Putra dari Pendidikan Teknik Otomotif 2019. Di Posmaku, di sini saya sebagai anggota Mikat internal. Ya, tadi udah Putra, selanjutnya ada
Vina ada, Alvina. Mangga Alvina. Mbak, ya sok. Ada Teh. Baik, semuanya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alvina Damayanti dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2019 sebagai anggota pengadaran. Terima kasih. Sip, tadi Vina ya, sekarang Mangga Zahra. Ya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahra Rihada dari jurusan Pendidikan Akuntansi 2019. Di internal ini saya diamanahi anggota minat dan bakat. Terima kasih. Ya, yang terakhir ada di sini anak internal, Mangga ya, Zahra yang kedua, Mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Zahra Azkia, cuman emang suka dipanggilnya ya. Terus aku jadi anggota, aku di Fosmaku jadi anggota Ya, bisa lanjut ke Boleh dari Akang Teteh Hormatinya untuk perkenalan dulu. nah ya. Ya maaf ya, tadi saya nge-freeze pas bagian Yaya. Berarti Yaya udah ya tadi. Mangga dari Akang Teteh formasinya boleh memperkenalkan diri gitu. Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk nggak? Ada Mil. Halo Teh. Masuk Teh, masuk. Masuk Teh, tadi masuk. Masuk kok. Enggak. Oke, baik semuanya. Perkenalkan, nama saya Mila Khairunisa dari jurusan Pendidikan Geografi angkatan 2018 dari FIPS UPI. Nah, di sini saya itu dapat amanah sebagai ketua PSDO-nya Formaci gitu. Nah, anggota saya juga ada beberapa orang yang emang hadir dan juga nggak hadir. Yang nggak hadirnya itu, mohon maaf nggak hadir karena mereka lagi ada kegiatan seperti MUMAS dan juga lain sebagainya. Di sini juga ada Teh Mayang. Mangga Teh Mayang untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Mansi Lestari dari Angkatan 18 UPI Cibiru, jurusan PGSD, saya stafnya PSDO. Makasih. Sama-sama. Selanjutnya Mangga Andian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andian dari jurusan Sains Informasi Geografi angkatan 2019. Di Permati saya sebagai staf PSDO. Terima kasih. Silakan ke yang lainnya. Boleh Salma?
Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Akang Teteh. Saya Selma Rahmawati dari Pendidikan Geografi 2020 di Formaci di bidang PSDO. Makasih. Selanjutnya ke Fikri. Ya, bisa Masuk. kamera karena sedang di jalan ya. Ya, Oke. perkenalkan saya Hai. Muhammad Fikri Nurhan Hakiki. Saya dari Prodi Sains Informasi Geografi 2019. Saya di sini diamanahi sebagai staf Departemen PSDO. Terima kasih. Sama-sama. Ini yang terakhir tuh ada Teh Dini. Teh Dininya kebetulan lagi LPDian dulu di Mumasnya. Teh Dini itu sebagai koordinator kampus daerah. Tadi udah diperkenalkan juga kan di awal ya. Nah, jadi Teh Dini itu bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan yang ada di kampus daerah. Gitu. Nah, untuk di PSDO Formaci sendiri berbeda ternyata ya dengan yang ada di bidang internal dari Kamda ini gitu, soalnya di kita tuh kalau PSDO gitu nggak dibagi atas mikat, internal ataupun yang lainnya gitu. Mungkin itu sih perkenalan dari PSDO Formaci. Mangga saya serahkan kembali. Terima kasih. Ya mungkin tadi saya perhatiin ada beberapa perbedaan ya. Kalau saya juga kan kebetulan di himpunan saya dan himpunan teman-teman di Fosmaku ini tuh sedikit berbeda gitu. Kalau di himpunan saya kan PSDO itu khusus untuk kayak pengadaran dan anggotanya ya. Sedangkan internal di Fosmaku juga sama ya. Jadi goals atau tujuan kita itu ya buat ya jadi tujuan kita itu buat menyatukan anggota-anggota Fosmakunya gitu, baik yang pengurus maupun non pengurus, karena tidak dapat dipungkiri sebetulnya dari Kuningan itu anak UPI banyak tapi kadang tidak terjaring gitu. Jadi tugas kami internal itu untuk menjaring anak-anak Kuningan agar bisa bersilaturahmi bareng di Fosmaku seperti itu. Sebentar, mohon maaf Faruk. Ya, kenapa? Kenapa? Mukanya putih semua. Oh, sorry. Mohon maaf ya backgroundnya di Fosmaku emang seneng heureuy gitu ya, sorry. bercanda gitu. Jadi kita kadang suka ya kalau kumpul tuh seringnya ketawa-ketawa lah, jarang nggak yang terlalu serius banget gitu. Soalnya emang itu kayak udah turun-temurun sih dari kakak-kakak kita yang dulu, AA kita yang dulu tuh, mereka kalau misalnya ngobrol sama anak Fosmaku tuh ya heureuy aja gitu. Tapi dari situ justru ternyata kita temukan bondingnya itu bondingnya itu kuat gitu. Ternyata dari heureuy itu kita bisa ngejalanin poker bareng, kita bisa kayak keluarga, nginep bareng dan lain-lain kayak gitu sih. Ya contohnya aja Faruk sering dibully sih kalau di Fosmaku itu kadang, soalnya kita alumni juga masih suka gabung ke acara-acara Fosmaku, ada acara Fosmaku apa itu sering banget gabung gitu kalau alumni. Jadi kita tuh kadang masih ketemu sama alumni 2010, Adudung dan lain-lain kan. 2012 ada, 2013, 2014, 15 yang kemarin baru lulus, 16 itu masih pada istilahnya masih pada ikut proker-proker kita gitu. Nah, dari perbedaan yang tadi, kalau internal itu kan dibagi dua karena di sub bidang pengadarannya itu banyak prokernya, jadi kasihan kalau kita satuin di internal, makanya kita pisahin aja antara mikat sama pengadaran biar lebih istilahnya lebih biar lebih khusus aja, spesial, mengerucut kayak gitu. Nah, kalau dari bidang internal kita sendiri, kita udah nyiapin PPT kegiatan-kegiatan kita kemarin yang beberapa udah ada yang dijalanin. Bentar.
Nah, dari bidang internal Fosmaku UPI, tadi udah ada perkenalan ya. Saya, wah ini kurang ke bawah. Saya sebagai Ketua Bidang Sekar Aiku Sumbajaya dan ada Kasubit Pengadaran dan Minat dan Bakat. Jadi kita kalau nggak salah itu totalnya 2, 4, 6, 8, 10, 12. 15, kita ada 15 ya anggotanya dan banyak yang belum bisa hadir karena satu dan lain hal, ada kegiatan lain. Nah, sub bidang internal ini ada 2 ya. Tadi yang pertama pengadaran. Pengadaran itu untuk mengkader anggota Fosmaku agar dapat menjalin hubungan baik antar sesama anggota. Jadi memang kita menyusun atau membuat program kerja itu yang gunanya untuk menjalin hubungan baik antar sesama anggotanya gitu. Nah, yang kedua minat bakat ini untuk menampung minat dan bakat anggota Fosmaku dan melakukan kegiatan yang menyangkut minat dan bakat bersama gitu. Jadi kalau misalnya kita sebelumnya survei dulu nih, kalian minat dan bakatnya apa sih olahraganya gitu. Misalnya saya mah sukanya volley, ya udah ayo kita volley bareng kayak gitu. Nah, selanjutnya ada program kerja pengadaran itu yang pertama ada silatbar, silaturahmi akbar. Mangga kalau ini apa namanya? Buat Yaya yang ketua pelaksananya waktu itu bisa diceritain singkat silatbar itu apa? Mangga Yaya. Iya, jadi silatbar itu apa ya? Perkenalan buat anak-anak Fosmaku 20-nya aja sih, buat para maba-maba biar bisa saling kenal sama anggota pengurusnya, juga bisa saling kenal sama ini sama kita sama mereka-merekanya juga lah. Gitu intinya sih ya silaturahmi sebenarnya gitu. Ya, jadi kalau silatbar ini sebelumnya kita itu kan menjaring dulu ya mahasiswa-mahasiswa itu siapa aja yang mahasiswa baru gitu. Terus kita awalnya kayak PDKT dulu di grup gitu ya, chattingan, terus bercanda-bercanda kayak gitu dan lain-lain. Terus abis itunya baru kita kayak ngajakin ayo gimana kalau kita ketemu bareng gitu di silatbar kayak gini. Nah, di silatbar itu biasanya ada perkenalan Fosmaku, terus perkenalan antar anak mahasiswa barunya, terus ada kayak games kecil gitulah. Kalau kemarin karena lagi pandemi dan di Kuningan PSBB itu belum ketat gitu, jadi kita masih bisa dapat izin buat ngadain ini silatbar secara offline gitu, jadi ketemu langsung kayak gitu. Nah, selanjutnya ada Road to Kamda, mangga Torik bisa diceritain kemarin RTK kita gimana? Oke, jadi sebenarnya normalnya itu kan Road to Kamda seperti biasa ya dari Fosmaku Bumi Siliwangi yang di Bandung itu mendatangi Fosmaku yang ada di tiap kamdanya karena kan apa ya, pas kuliah offline itu kan kita jarang ketemu juga gitu. Jadi buat tetap ngejalin si silaturahmi itu kita kunjungin masing-masing Fosmaku yang ada di Kamda gitu, anak-anak Kuningan yang ada di Kamda. Nah, berhubung tahun ini kan kuliah juga kuliah online ya, jadi otomatis mahasiswa yang di Bumsil atau yang di Kamda juga otomatis lagi ada di Kuningan juga. Nah, makanya yang kemarin itu kita kayaknya dilaksanakan secara akbar gitu. Jadi semua Kamda berkumpul satu waktu gitu, nggak bertahap seperti itu mungkin. Ya, jadi kayak gitu ya RTK karena kemarin anak 20 mulai dari 20 sampai yang atas-atasnya juga lagi di Kuningan, jadi kita sempatkan untuk Road to Kamda, kita tanya di Kamda itu ada apa aja sih di Kamda, kalian ada sesuatu nggak kayak misalnya kegiatan makan bareng atau kayak gimana gitu ya. Soalnya di Kamda juga kita banyak gitu, apalagi jurusan biasanya banyaknya itu jurusan PGSD dan lain-lain itu lebih banyak di Kamda kayak gitu. Makanya kita nggak mutus hubungan sama Kamda, tetap bersinergis lah dalam menjalankan kegiatan Fosmaku. Nah, selanjutnya ini ada Fosmaku apresiasi ya. Ini kita pakai contoh Zikri anak 2020. Jadi emang dia
kebetulan sangat berprestasi gitu dalam bidang olahraga, sering nongkrong lah di Fosmaku apresiasi ini gitu di postingannya. Jadi kita menampung siapa aja anak yang berprestasi, terus kita apresiasi melalui post, kita kerjasama sama bidang eksternal gitu. Ya, yang ini sebetulnya di sini tuh ada Dila Rifa juga, terus ada Muhammad Zikri juga, ini dia anak mahasiswa baru 2020. Kalau nggak salah jurusannya, oh iya ya, PJKR. Nah, ada program selanjutnya itu yang kita belum terlaksana, itu upgrading dan makrab. Jadi upgrading itu sebetulnya kita agak beda ya, upgradingnya sama upgrading yang himpunan gitu. Kalau upgrading himpunan kan kita mengupgrade atau kita memperbaiki suatu masalah yang ada di himpunan tersebut gitu. Sedangkan kalau di Fosmaku itu upgrading untuk istilahnya meningkatkan kedekatan antar anggota gitu. Jadi kita ketemu lagi, biasanya upgrading itu kita ngundang alumni, ngundang semua angkatan gitu. Jadi kita tuh bisa ketemu lagi di situ seru-seruan bareng gitu. Cuman harusnya ini Desember, cuman Desember itu kebetulan di Kuningannya juga susah buat izin dan lain-lainnya karena kita juga nyoba izin P2M, kita bolak-balik waktu itu, jadi emang agak susah. Terus makrab ini biasanya tahun lalu tidak terlaksana karena keburu COVID. Harusnya tuh sebelum kepengurusan beres, kita kepengurusan beres itu sekitar bulan Mei Junian. Jadi nanti makrab itu sebelum kita beres, kita kayak malam keakraban, mungkin kayak forum-forum lain aja ya, kita seru-seruan bareng, nginep, barbekyuan, terus mungkin ada truth order atau apalah. Tapi kalau di Fosmaku ini dari ciri khas makrabnya itu suka ada award gitu loh. Jadi kayak siapa yang paling lucu, siapa yang paling misalnya ngeselin atau apa gitu. Nah nanti tuh kita kayak ada award-awardnya gitu, terapa gitu. Biasanya kayak gitu sih. Nah selanjutnya itu ada program kerja MIKAT, minat dan bakat. Angga Cindi for seni, kayak gimana biasanya for seni? Makasih buat Teh Sekar sebelumnya. Jadi kalau di minat bakat itu ada dua. Yang pertama itu perseni. Namanya itu emang perseni gitu. Fosmaku olahraga dan seni, bukan pekan olahraga dan seni. Jadi for seni ini salah satu program kerja yang tujuannya itu untuk menampung minat dan bakat anggota tentunya, dan juga memfasilitasi gitu. Jadi ketika misalkan, pengen olahraga bareng-bareng nih gitu. Tapi olahraganya juga alhamdulillah kita rutin gitu. Setiap sebulan atau 2 bulan sekali. Sebelumnya itu kita udah ngedata dulu gitu. Anggota Fosmaku itu minat dan bakat olahraganya kemana, minat dan bakat seninya kemana gitu. Jadi setiap for seni dilaksanakan tuh alhamdulillah cabang olahraga yang dilaksanakan tuh beda-beda. Yang pertama kita udah futsal, terus yang kedua itu udah bulu tangkis. Terus yang ada sempat program kerja for seni yang ketiga itu tadinya mau renang, cuman karena kondisinya lagi gini, jadi kita skip dulu renangnya gitu untuk kegiatan olahraga. Nah, untuk yang seninya ini belum sempat terlaksana karena rencananya bagian seni ini tuh kita mau ngadain kayak lomba-lomba gitu, lomba cabang seni dari seni rupa, seni musik, seni tari juga. Jadi memanfaatkan kondisi sekarang gitu kan yang serba virtual kayak gitu. Kayak lomba TikTok, lomba cover lagu, desain poster, dan lain sebagainya. Terus for seni ini juga biasanya dilakukan itu di weekend kalau nggak Sabtu atau Minggu, karena kan hari kuliah juga ya kalau Senin sampai Jumat. Dan sebelumnya tuh di ini dulu gitu, kita ada pendekatan dulu sama anggotanya. Udah lama ya nggak olahraga bareng, kayak pengen olahraga apa yuk gitu. Jadi kita tahu gitu si anggotanya tuh lebih condong kemana olahraganya, entah itu ke futsal, ke basket, ke volley kayak gitu. Terusnya boleh di next. Nah, yang selanjutnya itu ada proker MIKAT yang kedua, ada foto studio ya. Nah, foto studio ini alhamdulillah sudah terlaksana waktu beres program kerja yang Sosmas, kesejahteraan itu P2M. Karena itu kan alhamdulillah gitu panitianya banyak sampai
100 lebih sebenarnya panitianya, dan itu kesempatan gitu buat kita ngedeketin lagi satu sama lain. Makanya kita ngadain jadi momen gitu setelah P2M, kita foto studio, tentunya dengan kondisi kayak gini ya, dengan kondisi lagi pandemi gitu, dan anak-anaknya yang jumlahnya nggak sedikit, kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan juga, karena kan nggak bisa diabaikan juga gitu. Dan foto studio ini alhamdulillah dari tahun ke tahun tuh selalu meningkat gitu. Terus di minat dan bakat juga, kan kalau tadi sempat lihat di sekilas di Formaci itu ada yang namanya ngeliwat dan papajar, terus ngelewat dan silaturahmi. Nah, di minat bakat ini juga di tahun-tahun sebelumnya itu ada program kerja, ada 2 program kerja yang kita sepakati untuk tahun ini itu nggak dijadikan program kerja gitu, tapi kita jadikan itu kegiatan ajang silaturahmi gitu sebagai rutinitas, entah itu sebulan sampai 2 bulan sekali, kayak ngeliwat gitu. Itu namanya dulu itu Fosmaku masak-masak. Terus ada juga Fosmaku Day, di mana dalam hari kuliah itu ada 1 hari di mana kita pakai PDL-nya Fosmaku, tapi itu udah nggak dijadiin proker juga, karena itu bisa jadi rutinitas sebenarnya, nggak perlu dijadikan program kerja sebagai identitas dan rasa memiliki kita gitu. Kalau ini nih aku tuh Fosmaku tuh keluarga kayak gitu. Terima kasih Kak Sekar. Itu mungkin ada. Ya, kalau dari Posmaku itu sekilas tentang program kerja kita ya. Biasanya kita kepanitiaannya sih dari internal dulu ya, nggak oprek ke pengurus atau yang lain kayak gitu. Terus apa ya? Apalagi ya? Ya, kalau dari internal Posmaku sih sekian ya, kira-kira seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya dari yang formasinya gimana nih? Boleh nggak diceritain sedikit gitu? Apa aja program yang udah dijalanin, terus yang ongoing mungkin, terus ada yang selanjutnya mau dilaksanain, terus bentuknya kayak gimana sih? Apa ada perbedaan gitu sama yang Fosmaku? Apa perbedaannya signifikan atau kita ternyata hampir-hampir mirip nih kayak gitu? Jadi bentar, pengen ketawa dulu. Jadi untuk di apa namanya di formasi sendiri kan emang kita tuh sistemnya nggak formal banget gitu. Jadi ya udah kita mah mengalir aja gitu seperti air, asik. Jadi kayak kalau misalnya ada prokeran juga emang itu udah direncanain sama tiap-tiap apa namanya tiap-tiap divisinya udah direncanain. Kita juga sebenarnya kalau misalnya dilihat dari prokerannya sendiri hampir sama gitu, ada kader juga ada kader dan juga ada mikatnya gitu. Nah di PSDO kita sendiri mikatnya itu kayak olahraganya gitu. Kita ngadain olahraga sebulan sekali, itu juga olahraganya sesuai dengan keinginan dari anggota gitu. Kita ngadain kayak survei dulu, mereka lagi pengen apa nih olahraganya, entah itu futsal atau bulu tangkis atau keduanya gitu. Sama kan ya tadi juga di Kuningan kayak gitu gitu. Terus yang keduanya kita juga sama gitu, ada upgradingnya sendiri, kita ada awardnya gitu, siapa anggota terini itu juga sama kayak apa namanya kegiatan yang tadi ada di Posmaku. Terus juga kita ada makrab dan juga ada nanti paling yang papajar itu sama papajar kan sebelum puasa nih, dan juga nanti kita ada halal bihalalnya sesudah Lebaran gitu. Paling itu sih. Oh iya, dan juga Porma baru lengsernya itu kemarin sekitar Januarian ya. Jadi angkatan jabatan kita itu masih baru gitu. Jadi belum banyak banget program kerja yang kita lakukan, dan kita tuh harus selesai kemarin tuh yang goes to school dan juga kita baru merintis gitu sekarang tuh karena emang baru penyerahan jabatan ke angkatan kita. Itu sih paling. Itu Teh Mayang udah kelihatan pengen bicara, jadi mangga Teh Mayang. Aduh, Teh Mila kok lempar batu begini ya?
Ya, jadi apa Mil tadi tuh? Ya di Parmacima kita lebih ke sering apa ya? Ketemu gitu sih, maksudnya kayak tadi kan yang udah dijelasin juga kan Parmaci kayak banyak acara ngelewat sama silaturahminya gitu kan. Ya, padahal harus masuk proker itu tuh emang pasti terjadi gitu kan, kayak main di rumah siapa gitu itu tuh emang pasti terjadi. Cuman ya gagayaan lah pengen ada proker gitu PSDO gitu. Jadi itu sih yang sering Formaci lakuin mah, kayak sebulan sekali pasti ada aja gitu acara main di rumah siapa gitu kan, yang entah ngeliwat, nyeblak atau sebagainya. Tapi memang kayak sambil bahas proker juga gitu ya, sharing-sharing tentang kuliah, ngomongin dosen, kan itu favorit mahasiswa ya, gibahin dosen mah gitu loh. Jadi ya gitulah gitu yang paling sering kita lakuin. Cuman yang udah tuh ya itu sih silaturahmi udah, cuman kayaknya banyak yang belum gitu, apalagi yang rutinan itu buat olahraga itu memang belum dimulai gitu ya. Bulan sekarang kayaknya bakal startnya nanti gitu ya, bulan depan kalau nggak akhir bulan ini kayak gitu. Juga apa ya, di gitu ya, di kita tuh ya paling gitu-gitu aja gitu, kayak acara-acara yang kumpul doang sih gitu. Tapi di situ tuh memang apa ya, diselipin juga pembahasan-pembahasan seputar proker kayak gitu. Jadi bukan cuma ngebahas tentang proker PSDO aja, kita sharing buat departemen lain gitu ya. Terus kalau misalkan kayak departemen Rohis nih ada event kayak Isra Miraj atau apapun itu, terus kadang dibahas gitu ya ketika kita ketemu kayak gitu. Paling gitu aja sih dari Permacima, belum ada yang apa sih, belum ada yang berjalan banyak gitu. Kayak gitu. Gitu deh. Ya, sok mangga Andian nih, Dini kayaknya mau ngomong nih. Ya, ya teman-teman, tadi mohon maaf ya, tadi oke soalnya ada Mas di sebelah. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya dari PGD UPI Kampus Cibiru. Nah, jadi di Formaci ini punya koor gitu di Kamda. Nah, ini tuh karena apa gitu? Karena kalau misalnya tidak dikoordinator gitu ya, kasihan gitu anak-anak yang dari Cianjur yang kuliahnya di Kamda itu, kasihan bisa nggak di aku gitu. Jadi dibentuklah gitu koordinator kampus daerah. Nah, awalnya itu dari Cibiru. Nah, karena di Cibiru itu banyak gitu orang Cianjur yang kuliah di UPI Kampus Cibiru. Nah, tapi sekarang itu sudah mulai banyak gitu orang Cianjur ini yang kuliah di kampus daerah lain gitu. Jadi diadain koordinator kampus daerah. Nah, mungkin tadi kan udah gitu ya sekilas dipaparin gitu ya. Program kerjanya itu ada kumpul bareng, terus Formaci Goes to Kamda, sama PDKT bersama maba. Nah, apa sih gitu ya, soalnya biasanya gitu ya, anak-anak Kamda ini suka merasa terkucilkan gitu, jadi harus diadain juga gitu kumpul-kumpul bareng sama anak-anak Kamda, biar mempersatukan juga anak-anak Formaci yang di Kamda dengan anak-anak Formaci yang ada di Bumsil gitu, biar kita tuh emang satu gitu, UPI, nggak ada Kamda, nggak ada Bumsil kayak gitu. Terus juga rencananya gitu ya, tahun ini ada Formaci Goes to Kamda gitu ya, ini baru tahun sekarang gitu, ada proker anak-anak Formaci ini mau main-main ke Kamda kayak gitu. Terus juga ada PDKT bersama maba gitu. Nah, kan sebentar lagi mau ada penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Nah, ini perlu banget gitu dijaring gitu anak-anak maba-maba itu yang masuk ke kampus daerah, biar mereka itu bisa apa ya, bisa ngerasain lah paguyuban Formaci ini tuh kayak gimana gitu, biar mereka juga nggak ketinggalan informasi-informasi seputar perkuliahan khususnya di UPI. Kayak gitu sih paling dari saya. Terima kasih. Ya, tadi dari Formaci kan ada koor Kamdanya ya. Ini teh Kamdanya cuman yang Cibiru aja koornya teh? Ya, awalnya itu emang Cibiru aja, tapi untuk tahun sekarang kita mau menghimpun semua Kamda gitu, biar tidak ada apa ya, mereka itu gak terkecilkan gitu. Jadi kita mau ke semua Kamda yang ada di Kamda-Kamda itu mau biar dijaring gitu, mereka juga gak terasa dikucilkan gitu. Jadi mereka juga masih bagian dari Formaci gitu.
Kalau di Fosmaku ini sebetulnya RTK itu dari tahun berapa ya? Saya lupa. 2014 atau 2015 gitu. Awalnya kan memang orang Kuningan ini ternyata banyak ya. Bahkan sampai ke Serang pun ada gitu. Kan yang notabene-nya jauh banget gitu ya dari Kuningan. Oh ternyata ada nih yang dari Serang, terus dari hampir semua Kamda, bukan hampir semua Kamda ada orang Kuningannya. Jadi dari dulu alumni kita ternyata udah ngebikin koor Kamda, dan alhamdulillah sampai sekarang koor Kamdanya menurun gitu. Jadi masih istilahnya masih ada sampai sekarang turunan-turunan koor Kamdanya mulai dari tahun sekitaran 2014 gitu. Nah, di sini juga ada sebetulnya Torik itu koor Kamda Serang ya. Ini Bapak MC ini koor Kamda Serang. Karena di Serang itu dikit tapi ada gitu. Tapi sedih sih kadang kita kalau misalnya mau nyamperin ke Serangnya dulu offline itu kayaknya bakal habis di waktu dan biaya gitu. Jadi kemarin alhamdulillah RTK kita bisa ketemu dan ternyata anak-anak Serangnya juga pada datang banyak gitu. Memang banyak sih ya hambatan ya Torik, jadi Kamda terjauh gitu dari Bungsil. Kita nggak pernah dilongok. Ya, nggak pernah ditengok karena saking jauhnya gitu. Pas mau ditengok, kepengurusannya udah habis gitu ya. Terus sedih. Biasanya kita kalau misalnya makrab itu di Bandung, jadi banyak anak-anak dari Kamda lain tuh nggak datang gitu. Tapi kalau sekarang bisa di Kuningan kan, alhamdulillah ya lumayan bakal banyak banget yang datang gitu. Terus tadi tuh apalagi ya yang agak beda tuh? Ih lupa. Sebentar saya mikir dulu tadi bedanya apa ya? Aku mau nanya dong, tadi kan di Posmaku itu ada yang ke itu ya, yang ke Kamda gitu ya, yang Road to Kamda. Nah itu kayak gimana gitu acaranya itu kayak gimana biar jadi referensi juga gitu buat kita ngelakuin proker itu gitu. Boleh Torik mangga. Gimana teh gimana? Oh, cetan wae Torik mah. Iya. Ya gimana gitu pelaksanaannya kayak gimana, ngapain aja gitu Road to Kamda tuh biar kita juga bisa ada referensi nih buat ngelaksanain proker itu gitu. Oh. Jadi sebenarnya mah kalau misalkan Road to Kamdanya itu apa ya? Misalnya kita lagi kuliah offline, otomatis kan itu udah kembali ke habitat masing-masing kan gitu ya, ke Kamda masing-masing. Nah itu kan dari Bungsil itu ngeagendain buat ke Kamda mana dulu nih, misalnya ke Kamda yang paling dekat dulu Cibiru. Nah terus nanti di Cibiru teh ya dari sananya nanti nyiapin juga kan yang ada anak kos yang ada di Cibiru kumpul satu tempat. Di situ tuh entah itu makan-makan agendanya atau tentang apa ya, suka duka kuliah di gimana atau apa gitu. Jadi obrolannya mah bebas, yang penting mah dulu gitu tetap kepegang yang ada di Cibirunya kayak gitu. Nah kebetulan kalau misalkan lagi kuliah offline, soalnya paling jauh, jadi paling waktu itu teh kemana ya? Waktu itu teh Purwakarta. Waktu itu teh ke Purwakarta. Jadi Tasik sama saya paling susah dijangkau lah gitu. Paling nggak terbuang juga sih, cuma emang susah karena emang keterbatasan transportasi sama waktu juga lang waktu kuliah yang banyak tugas segala. Makanya kemarin pas lagi pun kita manfaatin momen itu ada gitu satu waktu satu tempat. Jadi ada apa ya yang namanya Kamda ini belum kejamah gitu. Kayak gitu. Jadi di situ juga apa ya? Jadi ngerasa kalau mereka teh dianggap gitu. Soalnya beberapa orang yang mikir Kamda gimana ya, terlalu tertimi gitu ya karena minder gitu. Mereka mah bukan di memang Kamda teh punya apa ya? Pilihan masing-masing. Kayak gitu sih paling teh. Kalau agenda mah yang penting mah ngumpul dulu aja. Tapi bisa jadi referensi gitu buat naik proker itu.
apa sih dari anak-anak Kamdanya, anak-anak Kamda tuh suka susah kan karena mereka tuh ngerasa tiba-tiba gitu tapi kemarin-kemarinnya enggak gitu. Jadi gimana itu partisipasi? Nah, kalau partisipasi emang ada beberapa orang juga yang apa ya, mau gitu diajak ya, ada juga beberapa orang yang emang mau ikut kalau ada temennya gitu, temen dari Kamda lagi. Jadi kayak janjian gitu. Kalau misalkan sini ikut, dia ikut gitu. Tapi itu balik lagi ke kitanya gimana cara kita ngajak merekanya. Jadi saran mah kalau yang efektif di Posmaku ya buat ngajak mahasiswanya teh di PC satu-satu semuanya. Soalnya biar ngerasa dianggap gitu. Soalnya kalau misalkan di grup kan pasti yang keluarnya yang itu lagi gitu kan. Kayak gitu teh. Oh iya. Emang harus di PC satu-satu. Ya nambahin juga ya, emang ternyata si PC ini sangat, menurut saya gitu ya, sangat efektif banget gitu. Saya juga dapet apa ya istilahnya, dapet saran gitu dari alumni, katanya zaman dia itu dia SMS-in atau chat Facebook satu-satu katanya anak-anaknya. Nah, karena WA ini gampang kan, jadi ya udah gimana kalau internal kita ada 15 dibagi, misalnya semuanya tuh yang kita data ada 100 misalnya. Ya udah kita gimana kalau 10-10 gitu. Kita chatin, kita PC satu-satu 10-10, maaf teh gini, misalnya maaf Kang ini nanti bakal ada acara nih, ikut gak, seru kok, gimana acaranya begitu-begitu, ya kita chat aja gitu. Dan ternyata dari sana, tapi aku malu karena aku belum pernah kumpul sama sekali, kenapa harus malu gitu kan, banyak teman-temannya gitu. Nah dari situ tuh baru pada apa ya, berani gitu, oh iya gitu, kita ya udah deh tapi ditemenin teteh ya, awalnya gitu karena malu kan ya, jadi kita temenin dulu dia sampai dia bisa bonding sama yang lain. Ternyata menurut kita sih internal ya itu efektif gitu. Dari kita dari pelantikan ya, PC-in satu-satu dari pelantikan. Saya pribadi nge-PC semua ini gitu, semua pengurus buat datang, dan alhamdulillah internal pas pelantikan paling lengkap, datang semua gitu. Wah ternyata efektif juga ya, lumayan. Nah bisa dicoba nih Teteh dan Akang Formaci, cobain aja PC satu-satu, tapi kita tidak jamin ya kalau ada yang baper. Soalnya kadang suka ada aja gitu, apalagi yang kalau yang PC-nya kayak Atorik atau, tapi kalau ke Faruk sih nggak ada yang baper sih, tapi kalau mungkin yang lain gitu, jadi ya ajang aja lah ini mah, sambil silaturahmi, sambil kita kenal sama yang di PC-nya gitu. Oh ya, terus di Fosmaku juga kita sering banget kumpul, tapi emang nggak dimasukin proker sih. Jadi kadang tiba-tiba ngumpul di rumah Bendum si Pebi, kadang juga kayak tiba-tiba random aja gitu, tiba-tiba cuy lagi ngumpul di kafe apa, datang semua gitu, datang, banyak yang datang gitu. Walaupun ya kalau cewek-cewek mah jarang sih, soalnya cowok-cowok sering tiba-tiba kumpul malam-malam ngopi aja gitu. Kita juga kalau di UPI kita suka nongkrong di, ada yang tahu Pancong nggak? Pancong anak 19 ke atas deh, Pancong yang deket apa sih namanya? Pancong itu deket apa sih, Ruk? Tukang buah. Ya, jajaran situlah, deket DT, tukang buah dulu. Pertigaan yang mau ke Gerlong bawah. Nah, disitulah. Dulu kita tuh suka kumpul malam-malam. Saya inget banget dulu pas malam minggu itu nggak dijadwal, emang pengen aja kumpul gitu. Anak Fosmaku tuh suka random banget kalau kumpul tuh, tiba-tiba kumpul gitu. Kan kaum mageran kayak saya kan kadang ya kumpul gitu, gimana mau berangkatnya ya mager gitu, karena saking tiba-tibanya gitu. Kita juga di Pancong pernah, istilahnya pernah apa ya, pernah nongkrong itu sampai jam 1 malam. Saya inget banget sama Putra sampai yang cewek-ceweknya tuh dianterin ke kosan satu-satu sama cowok bergerombolan gitu, saking kayak takut. Ya lah pokoknya Pancong jalan ke Gerlong belakang kan, saya kan di belakang gitu. Jam 1 masih lihat badut Pikachu, kalau yang tahu masih nongkrong sampai tengah malam gitu kan. Itu ngobrolin apa? Nggak tahu, saya juga lupa ngobrolin apa. Ada banyaknya gibah sih, kayak yang ngomongin semuanya aja, kadang dari dasar-dasar cara kamu hidup sampai yang nggak jelas diomongin gitu. Dan kalau mau tanya jajannya apa, cuman air 1 gelas,
mie semangkok, gorengan satu aja dari maghrib sampai ini lagi gitu. Tahu deh abangnya tuh mungkin udah sebel kali sama kita jajan dikit ngobrol lama gitu, udah mau banyakan gitu, hampir full satu pancong itu kan kalau ngobrol. Kemarin yang di Bandung baru ngobrol lagi ya di pancong ya. Torik ikut gak sih? Ikut kan? Cetan dulu nih anak nih, senyum-senyum sendiri. Dia mau nyari anak Cianjur katanya. Oh ya. Tadi bilang ada yang cakep katanya gitu. Alah boy, sepertinya aku tahu siapa. Udahlah next. Paling mau nanya aja ke Formaci gitu. Cara rame buka kartu. Hah? Apa? Ih dasar. Ya paling mau tanya aja ke Formaci kan kalau misalnya tema kita RTO Road to Orda ini tuh untuk apa ya, membenahi atau memperbaiki atau memperbagus apa ya istilahnya, ya untuk lebih bagus lagi gitu sih komunikasi internal kita. Nah kalau misalnya di Formaci kan tadi saya lihat bondingnya bagus ya, maksudnya kayak kumpul-kumpul banyak kan gitu, terus sampai ada kayak base camp juga gitu kan, base camp rumahnya Teteh Mila ya tadi gitu. Nah menurut kalian bukan menurut kalian ya maksudnya hubungan internal sama komunikasi internal Formaci itu gimana gitu sampai anak-anaknya lekat kayak gitu. Kita juga pengen sharing-sharing, siapa tahu aja Fosmaku bisa adaptasi, ternyata itu tuh efektif gitu buat teman-teman Fosmaku juga. Ya, kalau dari aku pribadi ya, kalau misalnya mau, sebenarnya kita juga masih adalah orang-orang yang kayak malu kalau kumpul gitu-gitu, banyak kayak gitu. Tapi untuk merekatkan tiap anggotanya sih, kata aku ya, yang paling utama itu nggak ada jarak gitu. Kalau misalnya aku tuh angkatan 18 nih, aku lebih senior gitu. Kamu masih anak 19, nah enggak kayak gitu. Karena kedekatan antara kakak dan adik itu harus terjalin gitu. Ketika kita udah deket, ketika kita udah bisa bercanda bareng, itu tuh pasti kalau misalnya ada acara apa-apa tuh ramai gitu. Misalnya kayak hai sekarang ngeliwet yuk di sini, atau misalnya ngumpul nyeblak yuk di sini, orang-orang tuh pasti datang gitu karena oh iya ini mah rame, cina ada si teteh ini, ada si teteh itu gitu, ada si ini, ada si itu. Nah gitu-gitu sih paling. Jadi nggak ada jaraknya antara kakak tingkat dan ada tingkat gitu. Karena kita mah ya sama aja gitu, orang-orang Cianjur gitu. Terus kalau tadi kan kalian mah nge-PC-in orang-orang ya, itu juga kata aku mah efektif gitu. Tapi karena aku mah orangnya mageran gitu, mageran PC, jadi bagian PC-PC-an mah bukan aku sih. Fraksi 2. Kalau ada tambahan enggak dari yang lain? Fraksi 2 tidak menjawab. Maaf. Jadi ini di Fosmakuma teh ada budaya junioritas. Jadi yang junior ngebully yang senior, yang atas. Gitu teh, jadi biar nggak canggung. Malah kurang ajar jatuhnya. Itu kan di kolom komentar ada yang nanya ya, kalau misalnya di Cianjur ada sekre Formaci gak? Asal kalian tahu aja, semua tempat di Cianjur milik Formaci. Ada di rumah Dini. Di rumah Dini adalah sekre kami. Betul. Ini terbaik. Rumah Widya juga. Rumah Widya juga. Kudeta daerah teh gimana? Biar Kuningan teh punya Fosmaku aja gitu. Gimana? Cara mengkudeta daerah gitu. Tadi kan Cianjur katanya semua tempat punya Formaci ya. Kita juga bilang aja gini, utusan ini Sunda Empire nanti juga menyerahkan ini dah. Kalau di Fosmaku mah belum punya, apa maksudnya yang benar-benar sekre, tapi yang suka dipakai kumpul sih biasanya rumah Pebi karena gede, luas banget kan gitu, kadang ada tempat karaokean juga, jadi kita suka istilahnya apa ya, nyanyi-nyanyi dan gak jelas gitu. Tapi karena Kuningan teh luas pisan ya, gede banget gitu. Ada orang jauh nih kayak Torik contohnya rumahnya jauh banget ke kota gitu.
Tapi karena mungkin Torik rasa cinta kepada Posmakunya tinggi atau nggak tahu mau modus ke siapa, jadi kalau ke kota teh datang aja si Torik teh walaupun rusak motor gitu ya, si Puput juga kan suka rusak motornya kadang gitu, tapi datang aja sih gitu. Cuman kita paling rada-rada bingung sama ya mungkin kebingungan kita sama gitu ya, kalau bagian komunikasi internalnya sama yang masih malu-malu gitu diajak. Kadang kalau yang belum pernah sama sekali nih kumpul, misalnya mau kita ajak kumpul teh kadang susah gitu. Kalau Formaci pernah nggak sih berhasil mengajak anak yang udah lama banget gak ikut teh tiba-tiba ikut gitu? Nah pengennya teh kita juga bisa kayak gitu. Kita mah paling suka ini ya, suka apa sih Mil? Di PC sama temen dekatnya siapa gitu. Terus kayak emang sih kayak anak Kamda juga kan kayak suka malu gitu kalau misalkan main atau gabung. Tapi kan aku anak Kamda yang tidak tahu malu ya jadinya gabung gitu kan. Apalagi di Dini gitu. Soalnya yang punya sekrenya Dini gitu, anak Kamda juga. Jadi emang Kamda pride pisan gitu. Nah biasanya suka ini sih ke temennya gitu, kayak angkatan 20 nih misalkan gitu ya kan, kayak masih malu-malu gitu kan. Kayak dulu juga si Andian nih masih malu-malu, padahal kan malu-maluin Andian tuh ya. Tapi diajak gabung aja gitu, sering dibawa gitu, kayak kalau ngeliwat apa gitu kan, awalnya diem-diem tapi lama-lama menghanyutkan gitu. Ya kayak gitulah gitu, nyari tahu sih gitu teman terdekatnya siapa, terus nanti diajaknya sama teman terdekatnya kan, karena apa ya, pertama malu, tapi karena ada dia ya ikut tuh gitu, soalnya kayak si Eta biasanya kan kayak gitu. Gitu sih kalau kita mah. Tapi apa ya, kebanyakan itu kalau kumpul dadakan mah yang datangnya itu lagi gitu ya, yang sering gitu ya, yang sering ngumpul dekat gitu rumahnya biasanya gitu. Tapi kalau cuma acara-acara besar ya kita usahain buat ngerangkul semuanya gitu biar hadir kayak gitu. Adain Ghost to School, pasti orang-orang yang jarang kumpul tiba-tiba ada. Benar. Karena mereka pingin ke sekolah mereka dulu. Bener, tahun lalu banget kayak gitu. Sekarang kita pandemi sih ya, jadi road to school-nya itu kayak cuman sekedar sebar pamflet aja gitu. Cuman waktu tahun-tahun lalu, apalagi waktu saya maru, ya Allah asa kolot pisan. Waktu maru gitu. Emang awalnya saya sama sekali ke Fosmaku ya, nggak ikut gitu, karena kaderisasi di himpunan aja udah berat banget gitu kan ya. Tapi emang road to school itu benar-benar ajang bonding besar-besaran sih sama P2M itu. Jadi kalau di Kuningan itu cowok-cowoknya kan agak banyak ya, jadi suka bawa motor, boncengan tuh sama yang cewek-ceweknya juga banyak yang bawa motor. Dan tiba-tiba ada random yang nggak pernah kumpul, twing ada gitu sendirian aja dia tuh. Jadi suka kita ajakin kan, kamu dari mana gitu-gitu segala macem gitu. Nah baru ngobrol gitu. Terus juga suka, karena kadang diboncengin sama Kating, jadi kenal sama Kating gitu. Cuman karena gak ada RTS sih sekarang ya, jadi tidak ada anak oknum-oknum yang tiba-tiba muncul dan hilang aja habis road to school tuh, suka ada yang kayak gitu tuh. Saya nih, kan sekolah favorit di Kuningan itu ada yang maksudnya yang dari UPI-nya banyak itu ada Semanda contohnya. Nah tiba-tiba tuh anak Semanda tuh banyak aja yang ada. Tapi setelah RTS tuh hilang kayak gitu tuh. Kalau di kalian ada nggak sih? Apa cuman kita doang ya? Tapi di kita tuh kayak gitu. Ada ya? Ke sekolahnya datang, ke sekolah lain nggak mau. Biasa kayak gitu. Di kita juga pas tahun kemarin juga kayak gitu. Kemarin pas alumninya nih, misalnya dia alumni SMA 1, SMA 2, pasti dia ada gitu. Tapi ketika kita GTS ke sekolah lain gitu, yang bukan sekolahnya, dia nggak ada gitu kontribusinya. Ya, sama banget. Jadi kalau sekolah-sekolah kota nih gitu nih, pada datang SMA 1, 2, 3 itu kan yang paling favorit ya. SMA 1, 2, 3, Ciawi, yang dekat-dekat Semanci, Cilimus Semanci bukan sih? Namanya lupa. Necis. Itu pada datang. Tapi kita kan kadang karena goals kita itu mengajak orang-orang untuk kuliah ya. Jadi kita tuh suka masuk ke SMA yang agak dalam gitu. Contohnya waktu itu saya masuk SMK 1 mana ya? Tahu lah, lupa, jauh banget dan gak ada yang datang gitu. Saya cuma berapa, coba, sedih banget. Tapi emang apa ya istilahnya, yang benar-benar mau tuh ya yang emang biasanya ngumpul sih. Nah itu tuh susah banget ngajakin, pengen gitu anak-anaknya ngumpul aja gitu. Udah kita teh nggak gigit ya, bahkan di Fosmaku mah ada istilah junioritas teh, beneran saya teh
anak 18 tapi suka dibully, sama anak 20 juga yang baru masuk teh saya mah suka dibully dah gitu. Tapi dah nggak pernah sakit hati, dah nggak apa sih, dah emang tahu heureuy gitu, bercanda lah kalau di kita mah gitu. Tapi dah emang itu cara efektif sih kalau di Fosmaku. Cuman ya itulah yang ngajak-ngajakin yang belum pernah sama sekali itu emang agak bingung gitu. Ternyata dicoba dirangkul gitu ya. Dicoba ajakin. Kalau misalnya ada road to school mah seru deh kayaknya. Ini nggak ada, Torik. Aku teh mau nanya apa lagi ya, lupa waktu itu teh. Sudah kepikiran nih. Oh ya, kalau misalnya formasi yang didata kira-kira ada berapa orang? Kalau pengurus ada berapa orang kira-kira? Kalau pengurus itu sekitar 60 orangan teh. 60. Ayat 60 teh aktif semua nggak? Nah, itu tuh biasa kayak gitu kan teh. Ada yang aktif, ada yang enggak. Tapi setengah lebih lah pada aktif gitu. Yang lainnya kayak soalnya si anak-anak formasi ini teh aktif juga gitu di organisasi yang ada di kampusnya. Jadi mereka teh bagi-bagi waktunya kayak gitu. Berarti agak mirip ya sama Fosmaku. Fosmaku juga banyak yang double job lah kasarnya gitu. Saya pribadi juga double job dari awal Maru gitu. Dari awal gabung ke Fosmaku tuh udah double gitu. Tapi karena itu mah balik lagi sih ya, cara kita menumbuhkan rasa cinta kepada forum sendiri sehingga mau sejauh apapun balik lagi gitu. Tori kayak mau confess. Ayo, mau ngomong apa? Sebel. Ya, di kita juga. Tapi kalau misalnya di formasi sendiri gimana tuh? Komunikasi internal antar pengurusnya? Apakah lancar-lancar aja tapi apa ada yang nggak muncul gitu sama sekali atau gimana? Di kita juga ada ya teh, maksudnya teh yang emang pendiam gitu di grup tuh gak pernah muncul, gak pernah ngerespon gitu. Mungkin karena banyak grup gitu, jadi chatnya teh kelelep gitu. Jadi ya kita juga maklum lah. Tapi ya maksudnya teh sekali-kali mah ya bolehlah gitu menampakkan dirinya gitu. Soalnya kan kita juga perlu gitu ya komunikasi gitu biar nggak terjadi miskomunikasi kayak gitu. Ya sih, betul ya. Emang komunikasi itu paling penting sih. Tapi pas pandemi ini kita agak bingung mau ketemu, tapi alhamdulillah sih ada aja celah mau ketemu mah gitu. Tori ganti nama. Astagfirullah, receh banget kamu. Untung udah di sini. Kalau belum mah nggak akan di ACC itu kalau namanya kayak gitu. Sukmangga lah kalau mau gibah mau on mic we. Masih agak lama nih waktunya, tapi aku sudah kehabisan bahan. Apakah yang lain ada yang mau tanya selain aku? Faruk, nanya tuh. Hurry we, udah hurry. Ya lah, mau nanya mau hurry bebas lah. Aku sudah kehabisan topik. Aku mah tadi formalitas aja, sebetulnya mah nggak gitu orangnya. Bohong, asli nama asli, nggak boleh diusik. Galak kalau lagi lapar sama bisa cari topik. Ya nggak bisa, Apa kamu tuh? makan kadal. Kamu suka makan kadal gak? Faruk, baru mau nanya. Itu tuh si Torik mau swag nggak katanya aja. Swab. Swego migio. Tes COVID. Nggak tahu, udahlah lewat. Beda. Aku mau nonton apa? Boleh tanya nggak? Sok. Enggak, cincin. Kan di formasi juga ada kegiatan olahraga bareng gitu ya. Nah, terus selama menjalani kegiatan olahraga itu, apakah si partisipan dari kegiatan ini tuh banyak
atau enggak gitu, karena kan emang susah ya kalau ngikutin kemauan anak-anaknya, kadang beda-beda. Misalkan yang satu mah minggu ini lagi pengen futsal, yang satu mah lagi pengen bulu tangkis kayak gitu. Dan itu teh kadang kayak Cindy pribadinya nggak bisa nge-backup karena satu dan lain hal gitu. Terus anak-anak itu sulit untuk dikondisikan. Nah itu kalau misalkan di Formaci kayak gitu juga enggak, dan cara mengatasinya kira-kira gimana gitu? Ada tips apa enggak? Kalau misalnya di Formaci sendiri, kalau misalnya ada yang pengen futsal atau pengen badminton, dalam satu waktu ya kita nyari lapangan yang ada lapang badminton sama ada lapang futsalnya. Bentar ya, ini Iya, dulu karena ya. di Cianjur mah ada gitu, lapang futsal, pinggirnya badminton. Jadi emang ada. olahraga tuh kita rencananya gitu ceweknya badminton, cowoknya futsal, tapi memang di satu di satu gedung gitu. Pulangnya pasti ngeliwat. Tuh, terus masalah partisipan banyak atau enggak, karena aku pribadi gitu ya, orangnya teh ya santai we gitu, anu yang mau sehatnya hayu olahraga anu henteu mah nya teu naon gitu, maksudnya teh kayak ya udahlah kalau orang nggak mau ikut mah ya udah nggak usah dipaksa gitu, karena sesuatu yang dipaksa itu nggak baik juga gitu. Jadi tadi kan banyak juga ya bahas masalah keanggotaan, gimana yang nggak hadir gitu. Karena bagi aku pribadi mah kita udah mahasiswa gitu, kalau mau hadir ya hayu, enggak juga nggak jadi masalah sebenarnya. Kalau aku pribadi sih orangnya gitu santai gitu, tapi kalau misalnya yang lain mungkin kan pengen banget gitu ya orang-orang datang atau acara apa ya diusahain juga sih itu untuk datang gitu. Paling ya untuk olahraga gitu, karena kita nggak mungkin mengikuti semua keinginan anggota dalam satu waktu. Oleh sebab itu kita nentuin tanggal nih, misalnya tanggal 17 kita ada program olahraga ini. Yang bisa hadir hayu, yang enggak juga nggak jadi masalah sebenarnya gitu. Makasih banyak Temila, makasih juga di fallback. Yuk, di follow. Yuk, follow, ntar di fallback. Sombong. Jangan follow Faruk, bau. Emang bisa ada aromanya ya? Baru tahu Instagram ada aromanya. List aja, Ilis soalnya hilang tuh kalau lock di apa sih room chatnya. Jadi nanti list aja. Sok atuh Lis, duluan. List Saya nomor mah 1. di akhir aja. Breakout lain pada gibah nggak ya? Torik paling gercep yang kayak gini mah, euy. Oh iya dong. Panjat sosial banget ya. Pemburu followers. _ Anugrah Putra. Jangan lupa di follow ya. Jangan IG Putra jamet semua. Alah, Andian ternyata tipe-tipe perebut hati ya ternyata. Kalau di Fosmo ada nggak sih yang kayak gitu? Wah, parah sih, parah. Dia mah padahal aslinya sad boy baru putus. Ternyata. Bullshit banget Andian. Off cam tuh ternyata mah hatinya kemana-mana ya, liar. Andian Wow. itu jangan sok-sok seperti itu ya. Kan udah Harus duet. dari mantan. DDM, minimal DDM. Harus duet sama Torik. Nah ya tuh, harus duet sama Master Hati. Yaitu Torik sang Master Hati ya. Sama Yaya nempel. Suka bawa-bawa urusan rumah tangga. Gak mau Yaya mah. Oh jadi aku sih. Dia suka sebar aib. Nah sama kalau misalnya abis kegiatan apalagi P2MT tiba-tiba di grup suka rame muka-muka yang gak jelas gitu teh. Ada gak sih teman-teman kalian yang suka foto muka nggak kobe? Kosmaku Ai. Ada. Harusnya ternyata kita mah wakil ketua. Ya Allah, ternyata emang Kalau nggak Rian, artis TikTok. Kayaknya kita punya artis TikTok. Umumnya yang dibully. mana mukanya teh kadang suka dijadiin DP nggak kalian?
Kurang sering dibully parah-parah sama Sekar. Kalau di kita mah muka-muka jelek teh suka dijadiin DP grup. Astagfirullah. Ngeselin emang. Aku ganteng dijadiin foto grup gak? Dia sebagai teman ataupun abang. Iya, oke. Faruk ngapain sih? Udah mah nyaru teh. Dari tadi backgroundnya nggak bisa diajak kerja sama, udah di otak-atik ya. Stres. Wah. Alah, Torik. Lu follow cenah si Torik Aziz 18. Ah, Andian tuh ada tuh mukanya. Yang tadi ini ya, di follow Kang Idam. Ya, jangan lupa ya, nanti tanggal 18 kita party. Terlihat sangat-sangat romantis nih. Apakah mau langsung mengungkapkan gitu? Aku mau nanya boleh gak? Coba maskernya lepas, nggak jelas ngomong apa. Halo. Followers bisa ngomong. Lu berarti kurang komunikatif dong tadi. Soalnya kan lu ngambek. Lu lagi ngambek gitu. Ada siapa dulu? Ada cewek baru. Ada banyak kan di sini mah. Agak jauh dulu coba, itu ada suara yang lain nih. Ini kalian lagi kumpul di satu tempat emang? Apa enggak? Ya, ada yang kumpul di satu tempat. Yang di Kuningan dan Bandung Pride. Ya, gitu. Aku sih di rumah. Karena lagi sakit kan. Kita mah Posmaku cabang Gerlong. Puput di chat WA tuh kalau mau nanya masuk. Putra, ya Allah, Putra ganteng, buru. Kalau mau nanya. Hadir. Ya nanti aja deh nanyanya. Ya sampai. Iya, kamu itu sehari. Ini teh kebanyakannya angkatan 18 apa 19? 20 teh, aku mah. Bong. Jadi kalau kepengurusan sekarang lo baru 18-19, jadi nanti kepengurusan selanjutnya ketumnya 19, anggota dan ketumnya 19-20 gitu. Karena kita emang agak mundur sih, nggak terlalu cepat gitu, karena marunya juga mungkin baru masuk banget gitu. Dan biasanya kita tuh suka rebutan sama himpunan sih. Himpunan kan ada kaderisasinya yang gitu kan, sedangkan kita juga pengen narik anak-anak baru tuh biar rame juga di Fosmaku gitu. Jadi kita emang jadwalnya agak mundur sih. Kalian udah pada sarapan? Belum teh. Perhatiin Torik, ya Toriknya keluar. Torik, kamu diperhatiin tadi Torik, udah ditanyain udah makan belum, katanya mau disuapin. Bohong tes. Ayo Teh Mayang, masakan online. Ayo, harus offline atau online mau nggak bisa dimakan. Ayo masak di rumah Widya. Ayo Kenyangnya jangan. Iya, tuh kalau di Bandung nanti berarti ketemunya di Bandung merenan ya, karena ke Kuningan mah jauh. Ke Teteh cuma berapa senti paling di Maps? Enggak, ya aku pernah ke Kuningan. Saya berapa jam ya? Ke Majalengka dulu, tapi jadi jauh. Bukan ke Cirebon, terus ke Kuningan. Minggu depan ayo teh di Bandung. Nanti dijemput. Minggu depan kita ke Bandung bareng. Nanti aja bukber. Teh Mayang nanti aku jemput. Siap. Kamu udah di Serang ke Cianjur? Oke, banget. OTW Cianjur mah dekat. Terus sampai hati-hati banyak predator. Terus Torik. Pepet terus. Sok ditunggu yang paling cepat datang ke rumah. Torik mah jangankan ke Cianjur, kamu di Amerika aja disamperin dah. Ya Allah, gitu ya. Modusnya buaya mah emang. Emang.
Ya ada yang mau nanya lagi gak? Asli aku gak tahu mau nanya apa lagi, udah buntu. Aku mau nanya boleh? Yes, mau. Kalau di Formaci suka ada ajang cari jodoh gak? Ini mah nanya weh. Ada yang cinlok mah ada tuh kayak Andian cinlok kayak Andian ya. Ada aku sih. Tuh Dini, tuh contohnya ada. Nah, jadi ke aku, Mayang merenai, tadi teleponan lama. Astagfirullahaladzim. Suzon. Kalau misalnya ada, aku mau coba. Oh gitu. Oh iya benar, harusnya PSDO buka itu ya, buka Formaci cari jodoh. Jodoh, Fosmaku. Bener Mil. Formaci ex Fosmaku, biro jodoh. Mangga, take me out teh, bikin take me out. Mual tukar jodoh. Kan jodoh mah tidak akan pernah tertukar atuh. Hai kamu Paruk ih. Jugaan mau kolab. Petrus Rick, Petrus. Tapi di Fosmaku juga banyak sih yang cinlok ya, banyak juga yang gagal gitu. Ya banyak lah. Teh Dini kayaknya gagal banget tuh. Dini mah tinggal timingnya aja, nunggu timingnya Dini mah ya sepertinya. Kalau Andian mah nggak tahu nih, Andian mah soalnya ada di mana-mana sih, diam-diam juga Andian mah ceweknya banyak. Astagfirullah, Mayang. Kayak Aldi tuh suka ini koleksi cewek. Astagfirullahaladzim, koleksi. Bener tuh Andian paginya nih nganterin siapa, nanti sorenya nganterin siapa tuh Andian. Boy, buka kartu. Ketahuan euy. Tapi aku punya games teh. Mayang. Boleh, Torik ya, aku tunggu. Sok ayo. Aku ini gak ada yang jalan soalnya. Terus tuh kan Mayang baru putus. Berisik ya, enggak? Tapi ID Formaci teh misalnya ada yang jadian nih, terus putus. Terus mereka suka ini nggak kayak ada yang ngilang salah satu gitu. Soalnya di Fosmaku suka gitu dulu, angkatan-angkatan atas. Ghosting. Belum ada ya di Formaci mah? Lambang yang ada. Waktu itu ada. Santai Formaci mah. Nggak ada yang ghosting. Itu mah. Di kita mah kadang suka ada yang udah putus deh, mundur gitu teh. Mah gitu, karena menghindari mantan merenannya. Kayaknya mah nggak tahu keingat masa lalu, masa-masa manis kumpul Fosmaku berdua di motor, benernya nggak tahu lah. Tapi manis sedih sampai ngilang mah. Andian jangan gitu ya. Iya, sok Torik bebas, aku mah udah pusing anak-anak aku terlalu suka be. Topik perjodohan mah menyatukan semua umat ya. Ini ada si Pikri meninggal ngomong-ngomong, introvert kamu teh. Berkuat pusat, perbanyak cabang. Si Fikri kayaknya lagi di perjalanan ke Bandung, dia mau memasan kan? Oh gitu. Kalian emang nggak ada yang ikut Hima atau BEM gitu? Ikut dong. Kadang suka ada yang. Aku nggak ada teh. Ya itu paruh orang. Belum ada himanya. Malah aku mau lanjut ke DPM gerak. Udah hima teh udah 2 periode, Fosmaku 2 periode, nambah oge DPM. Nangis. Tarik, aku suka ke Serang kok kalau lebaran. Mau ketemuan nggak? OTW. itu pegangin si Torik ngapung geuning euy. Kalau begitu mah si Torik mah gas atuh jadi teh. Trik bawa parcel kalau Mbak, buru. Nanti aja lebaran aku ke rumah. Kan aku gua ke Serang. Bawa cincin, jangan lupa. Rik. Jangan bawa cincin, bawa orang tua. Ya atuh masa cincinnya doang, kamu orang tuanya atuh.
Tuh Torik ada yang cemburu tuh Zahra. Andian meren itu cemburu, teh mayangnya diambil, cenah. Ya, Andian mah anak Beda buah aku dia mah. departemen. Ini geng Sasageo. Tapi ai mukanya teh kayak ada muka-muka cemburu geuning, alah versus tah Andian versus Torik Oh, ya. enggak. Udah ini mah. Ai Faruk Torik udah aku fallback demi Alek udah beneran. ayo. Wih, berlanjut ini mah. Aku mau nanya dong. Lah emang Nah, sok. kalau hari Senin aku makan. Ih berisik udah enggak usah. Main game sayu. Astagfirullah nggak penting ih, males. Iya nggak penting. Belum ada yang follow aku loh. Mau. Sedih. Ai ini Formaci ada yang Kamda Serang nggak tuh? Kemarin tuh ada teh, cuman dia nggak terlalu aktif, soalnya belum diajak-ajak gitu, soalnya jarang muncul juga di grup. Tuh Boa Torik mau nambah cabang tuh, katanya ada yang di Serang juga ternyata. Tapi kalau nggak salah cowok. Kecewa. Ya nggak rawe ya kalau cowok mah cenah. Kalian udah pada mandi belum? Dari Formaci mah banyak yang belum mandi tahu. Emang anak Fosmaku suka mandi? Oh gitu. Kayaknya juga belum mandi ya, mandi wajib teh. Yang belum mandi ke mayang. Mandi. Dan juga Mandi belum ada. baru banget gitu teh. Dini mandi Udah, nggak Dini? Tomat lagi. Mandi dong. Torik mandi nggak Torik? Nanti lanjut DM ya. Di Cianjur banyak cai, guys. Cianjur mah subur banget kalau air. Sama, tapi anak-anaknya nggak suka pada mandi. Ayo loh. Emang itu usaha untuk menyelamatkan bumi kan biar nggak kekurangan air nanti. Hemat air, cenah. Kita mah go green Formaci mah. Guys, sayang pisan waktunya udah habis, euy. Airnya warna hijau ya. Masih kurang, euy. Lanjut PC aja di chat deh, di WA, lanjut WA katanya. Iya nggak, Rik? Bikin grup WA. Grup internal PSDO lah, bebas. Ayo. Ya si Andian mah nganterkeun sekali Din tinggali udah nitip-nitip cenah. Andian banyak anak nik-nik Foto dulu. Satu. Foto dulu, ayo foto dulu. Venezuela tuh. PSDA sering internal Itu foto dulu, aku fotoin. 1, Mana 2, 3. Belum belum ganteng. Aku juga. Bentar. 1. Ntar dulu putranya balik lagi ke laptopnya. Iya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya lagi yuk. 1, 2, 3. Udah. Mantap. Makasih ya teman-teman Formaci yang seru-seru. Makasih anak PSDO-nya. Makasih juga. Bye. Makasih juga semuanya. Ketemu lagi nanti guys. Fallback, jangan lupa fallback. Mayang lanjut DM. Fallback jangan lupa. Lanjut DM. Woi, slide to DM. Rick, abis ini Rick, gas. Yang main Mobile Legend bisa push rank bareng. Cindy, ini live Iya, nih. iya, iya. Ya, Silwi, menampung anak Formaci. Ini udah. Mimi, siap ya menampung anak Formaci ya? Katanya anak Formaci mau pada ke Kuningan tuh, Cina. Ayo, sini. Tuh, siap tuh, udah ada. Tuh, udah ada tempat mah, tenang. Tidur mah, tempat tidur mah gampang lah, di kolong jembatan ke jadi leh. Di masjid banyak masjid. Masjid Arageng deh, masjid mah kalau. Ayo Kin. Ini udah berikutnya. Sakarung sewang.
sakarung sama kayak bener. suguhan deh. Siap, Pak, siap. Soal ngaliwat. Bohong si Faisal mah bohong. Ini internal sama PSDO lagi gibah gini udahan. Record lagi. Record lagi. Mau bikin biro jodoh formasi Fosmaku cenah. Iya, makanya nih kalau misalnya nanti ya kalian gitu dari tiap bidang gitu, misalnya mau tetap ngobrol nanti bisa aja konekkan lagi minta nomornya gitu buat saling ngobrol gitu ya, minta aja ntar. Ya Samnya. Siap. Sip atuh. Sok mangga iya dibalikin lagi ke MC. Baik, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat untuk formasi UPI kepada Ketua Pelaksana, dipersilakan. Wah, penyerahan. PDD. Sertip PDD. Ya, bentar ya. Oke. Mangga. Sini aja nih, sini lah. Iya, ini ada sertifikat dari. Iya, halo, kedengeran nggak? Kedengar. Ya, halo. Halo, kedengar. Oke, ya. Ini ada sertifikat dari Fosmaku diwakilin sama aku untuk forum mahasiswa Cianjur UPI. Aku juga mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Akang Teteh Formaci UPI yang udah bersedia gitu untuk diajak Ratu Orda bersama kita. Semoga dari RTO kali ini kita bisa dapat pelajaran dan kita tuh harapannya sih bisa menjaga tali silaturahmi lah ya. Dan mungkin kali-kali gitu bisa Akang Teteh dari Formaci bisa main ke Kuningan terus atau kita yang main ke Cianjur gitu kan ya. Terus siapa tahu kan kalau udah offline juga kita bisa nongkrong bareng lah ya gitu kalau udah nggak ada pandemi. Ya, mohon diterima Kang. Siap, atur nuhun buat teman-teman dari Fosmaku ya di katam pipisan gitunya. Tas ngulam udah ngundang Formaci juga. Alhamdulillah kalau misalkan ada sesuatu yang bisa diambil, kita juga dapat belajar banyak gitu ya dari Fosmaku. Nanti juga ada teman-teman dari divisi juga pasti dapat banyak hal untuk diterapkan dan dikembangkan lagi di Formaci gitu ya. Juga makasih lagi buat teman-teman Fosmaku, khususnya buat panitia gitu ya, yang udah pasti kerja keras banget
nyiapin ini. Semoga kita bisa segera bertemu ya di lain kesempatan. Amin. Untuk merealisasikan gitu, biar agar nggak cukup di sini gitu. Kita komunikasi, menjaga hubungan agar nanti kita bisa menciptakan sesuatu bareng gitu antara Formaci sama Fosmaku. Hatur nuhun. Ya Kang, hatur nuhun ya. Nanti mungkin filenya bakal dikirimin ya. Oke. Maaf ini aku pindah-pindah tempat soalnya yang di. Gak apa-apa Ila, santai. Kita ngerti kok. Iya, mangga MC. Dilanjut. Panas. Kasihan itu kepanasan Pak Paisnya. Panas. Iya, terima kasih. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Kepada partisipan dimohon untuk mengaktifkan kamera. Akang, Teteh Divisi PDD dipersilakan untuk memandu sesi dokumentasi. Share screen-nya ditutup dulu. Share screen-nya tutup dulu. Nah. Caang. Panas. Terang di sini mah terang. Terang Kermoyan. Kasih Kang Faisal. Kermoyan. Buat semuanya on cam ya. Ayo on cam. Badai di screen. Agak ya. Nanti aba-aba ya. Aba-aba. Yuk siap yuk. Yuk siap yuk. 1, 2, 3. Lagi. Kalak. Garing ya, garing. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Sip. Alah si Kang Hisam nge-lag deh. Baik, sebelum mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Nafi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, marilah kita beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini di tempat yang insya Allah Engkau berkahi dan Engkau ridhoi, berikanlah kami keridhaan dan ampunan-Mu. Sungguh silaturahmi yang kami jalin pada hari ini adalah untuk
menjalin sebuah tali persaudaraan. Sebagaimana yang sabda Nabi yang telah disebutkan, barang siapa yang akan bersilaturahim, maka dipanjangkan umur, rezeki, dan juga keberkahan dalam hidupnya. Maka dari itu kami memohonkan ampunan dan rezeki serta keberkahan darimu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Nafi yang telah memimpin doa. Semoga output dari acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Tak terasa, acara demi acara telah kita lalui bersama. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara Rotu Orda Fosmaku UPI bersama Formasi UPI. Terima kasih kami sampaikan kepada Forum Silaturahmi Mahasiswa Cianjur UPI yang telah meluangkan waktunya untuk bekerja sama dengan kami dalam acara ini. Semoga silaturahmi kita tidak berakhir sampai di sini dan adanya acara ini dapat meningkatkan pengetahuan kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan yang ada. Saya Raden Muhammad Torik Aziz. Saya Alisa Salfika Rehana. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang teteh semua jangan lupa isi presensi dulu ya. Siap, oke, hatur nuhun. Mantap, mantap. Siap, nuhun ya. Jangan lupa itu presensinya diisi ya. Ada linknya. Siap. Nuhun semua izin live ya. Iya, mangga Kang, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mau juga tuh buka Instagram ya, Arsila. Ya, Arsilmi 2. Isi absen dulu, jangan IG dulu. Absen dulu. Dun pada promote IG ikutan lah. Enggak atur nuhunnya sadayana. Auto fallback. Sadayana abdi izin live. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhunnya kangge formasi, kangge posmaku. Nuhun sami-sami Pak Faisal, hatur nuhun terus menyempatkan hadir Pak Faisal. Sok, Pak Faisal mangga gara-gara live. Di sesepuh yang mau disampaikan kakek apa Isa? Apa Isa pesan-pesannya dong? Ya, ngerti. Ntar kamu yang dekat toko Mekah. Join LTO suruh isi absen. Nanti sama Vika juga, Vika yang share. Yang deretan laptop bukan sih? Yo semuanya bersihin. Kasih guys. Bubar, yuk bubar. Ya tuh bubar. Terakhir cina si Ilah yang kata-kata terakhir. Teneangan mujek. Poros Macimania. Pancing. Jo ngapain habis ini? Ayo jangan lupa follow IG aku. Aku juga. Goblok belum dimut. Terima kasih semuanya. Semoga silaturahmi kita tetap berjalan. Nih, stop dulu guys. Posmaku mancing. Vlog dulu guys. Poros Macimania mancing. Nanti aja. Ya, mungkin aku mau ucapin sesuatu buat teman-teman semua. Ya Allah. Mau ngucapin
Kesimpulannya double. Terima kasih buat